Hari ini kita hadir di tempat ini untuk mengatakan apapun besok. Mau ada El Nino kek, mau ada climate change, mau ada krisis pangan, Indonesia tetap akan siap untuk mempersiapkan pertanian yang lebih baik. Jadi hari ini clue kita adalah mau ada El Nino mau tidak kita tetap tanam. Setuju? Itu yang bawa pulang Pak Kadis. Mau ada El Nino kek, mau ada La Nina kah atau kita tetap tanam. Kamu tahu nggak? Kalau kita percaya Tuhan, maka satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah yang bisa menaklukkan alam hanya manusia. Apalagi pejabat. Indah dina indallah Islam kulillah malikal mulki tutil mulka man tasya wa tuslim man tasya. Kau diberikan hak dan kewenangan khusus oleh Allah untuk melahirkan kebaikan-kebaikan, kecuali kau ingkar. Jadi kita jadi pejabat ini memang bukan kita minta-minta, ada takdir kita di situ, saudara. Hari ini perjelas takdir itu. Pak Dirjen seluruhnya nggak boleh mundur. Kepala direktur nggak boleh mundur. Mau ada El Nino kek, mau ada apakah, pertanian Indonesia telah membuktikan. Covid kan membuktikan seperti itu. Mana slide-nya? Lihat ini, semua merah. Mana? Semua merah, bos. Sektor lain. Tanya Mbak Penas. Ini bukan data Kementan, data BPS. Dunia pertaniannya naik 16,24. Ekspornya next. Ada orang bilang tadi malam, saya marah banget lihat di televisi itu. Neraca ekspor kita naik dari 10% menjadi 18%. Ini datanya apa ini? Kau nggak hitung baik-baik, cuma ngomong aja loh. Datanya ini. Ya Pak Sekjen, ya Pak Wamen. Kalau mau impor, impor aja saudara. Tetapi ini data. Jamaah Orde Baru saja nggak pernah 15% kok. Mana neracanya lagi yang lain? Kasih lihat ini, ada orang-orang dari Indonesia yang sudah kerja keras ini. Masa kita cuma ngomong? Dan memang kebenaran kadang-kadang kebenaran persepsi saudara. Bukan kebenaran data dan fakta. Bicara-bicara di mana seenaknya, oh naik 18% dari 10 sampai 18% sekarang. Itu tandanya kita tergantung pada ekspor, impor. Padahal itu nggak betul. Ayo adu data. Untungnya bukan saya yang diajak dialog kemarin. Ya. Ini dan Pak Sekjen, tolong terangkan ini dulu saya. Saya juga tidak ngerti ini. Kasih mic Bung Sekjen, apa ini? Supaya kita jelas daripada pidato-pidato. Perjelas ini. Ya, tapi terima kasih Pak Menteri. Bapak Ibu sekalian, ini nilai ekspor impor dalam bentuk neraca dari 2019 sampai dengan 2022. Ini yang biru itu adalah ekspor. Yang orange itu adalah impor. Yang neracanya semua di atas itu artinya positif. Gitu ya, mana ini? Yang mana? Jadi Bapak Ibu para kadis semua positif, jadi tidak ada yang negatif ini. Ya, sebagai contoh misalnya di 2022 ekspor kita 658 triliun rupiah seperti yang digambarkan Pak Menteri tadi, impornya 383, surplusnya 275 triliun. Ya, Bapak Ibu sekalian, 2022 surplusnya 275 triliun, itu surplusnya Bapak Ibu sekalian. Tapi besarannya 658 triliun hanya dari ekspor. Masa begini dibuat negatif? Tidak mungkin lah, tidak ada. Ini data BPS, bukan datanya Pak Menteri, bukan data pertanian. Itu Pak Menteri. Ya. Terus kemudian kita katanya penyumbang inflasi terbesar. Mana itu datanya? Data inflasi. Biar semua tahu. Kalian udah kerja dan kalian bicara juga di lapangan. Yang mana yang dimaksud? Terangkan lagi Pak Sekjen, saya nggak ngerti nih terangkan. Baik. Wah ini mati nih. Laser pointer.
Ya, Bapak Ibu sekalian, coba dicermatin, ini adalah andil, artinya kontribusi komoditas pangan kita terhadap inflasi dari Juni 2022 ke Juni 2023, 1 tahun. Coba dilihat semua 0,01. Pakai itu Kom. Mana itu? Mana laser pointernya? laser pointernya. Ini kurang daripada kita cerita terus. Ini data enggak loh. Kuat ini enggak kuat. Pakai kursor ditunjuk yang tengah ya. Contohnya misalnya daging ayam ras nomor 5. Daging ayam ras nomor 5, terus Maret 2023 kontribusi ke inflasi hanya 0,01. 0,01 bos. Kecil. Kemudian bawang merah yang biasa tinggi, Pak Dirjen Horti, ini di di April 2023 0. Kontribusinya 0. Biasanya penyumbang terbesar. Nah, kemudian katakanlah cabai rawit 0,02, bahkan sempat deflasi yang minus itu 0,05, artinya lawannya dari inflasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini membuktikan bahwa kita biasanya pangan tertinggi, ini sekarang terendah dibanding berbagai sektor. Kemarin di Ratas disampaikan oleh Menko dan juga Ibu Menteri Keuangan. Ini gambarannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Menteri. Artinya begini, saya sih ngitungnya kayak orang tua beca aja deh. Idul Fitri kurang nggak? Natal kurang nggak? Ketersediaan oke. Kalau harga memang begitu, seandainya masih sama saya kan selesai nih. Jangan mau impor saudara terus kasih salah-salah kita. Janganlah. Enggak, kita nggak campur itu. Nah, kau bela-bela saya juga lah. Kau diam semua di sana. Masih mau bela menteri nggak? Salah menterimu nggak salah, insya Allah. Saya perjanjikan pada Allah. Dan saya tanggung jawab kalau saya punya kesalahan. Saya diajar bapak saya, kalau kau salah, kau tanggung jawab. Nggak ada itu. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kita tidak bicara dengan persepsi, kita bicara dengan pembuktian kan. Saya kemarin dapat masalah karena tiba-tiba ya Bapak cek harga telur 40.000. Waduh. Biasanya cuma 32, 38 paling tinggi. Kok 40.000? Wah, deg-degan saya. Ini gila nih. Terus sampai di Papua juga seperti itu. Tiba-tiba hanya 32 di sana. Sesuai dengan harga. Oke, sekarang cek Pak Kadis. Tolong kau cek berapa telurmu yang tersedia. Tetap cukup lebih. Terus kenapa harganya naik kalau lebih? Ternyata setelah saya suruh cek langsung kepada yang mana di tempat itu beli, cek langsung, memang harganya telurnya 40.000 karena itu klien kelas 1. Rupanya ini diam-diam Pak Dirjen, Pak Direktur nggak kasih tahu kalau telur itu ada harganya yang kelas biasa, ada yang pakai omega, ada yang betul seleksi, ada yang sudah dalam packaging. Yang ditanya itu dalam packaging 40.000, cocok juga. Jadi saya ditanya, Pak Mentan harga itu cocok nggak? Saya bilang itu Pak harga yang paling wajar. Semua harga sekarang ini menurut saya, karena saya harus bela petani saya loh, harga yang wajar lah. Yang harus kau cek, tersedia nggak Pak Kadis? Tersedia. Nah gitu ya. Oleh karena itu musrembang itu kira-kira begitulah. Besok kau siapkan baik-baik Pak Kadis. Kau kasih tahu kita kalau sorted, nggak usah manja-manja yang tidak perlu. No news is good news. Jalan aja, yakin. Kalau kita tulus-tulus, ikhlas-ikhlas saja, jujur-jujur saja, lurus-lurus saja, kerja optimal, ada Tuhan kok. Betul? Iya. Apa mau dibilang? Saya nggak pernah tinggal nih. Pak Dirjen mana ada yang tinggal nih? Tapi luasnya Indonesia kan orang nggak lihat kayak gimana. Aku biasa menangis di atas pesawat, di atas mobil.
Sama dengan nangisnya orang-orang kalian di lapangan. Ya. Dan hasilnya oke. Mau lihat hasilnya? Mana yang 2023 ini aman nggak pangan kita? Kasih lihat coba. Neraca. Ini neracanya. Yang mana? Mau beras ada akumulasi terakhir, neraca terakhir kita masih overstock 9 juta kok. El Nino kira-kira kita kekurangan 1,5 juta, kira terjelek. Berarti ada 500.000 hektar yang kita persiapkan terburuk. Kan tesa, antitesa, sintesa kita sudah hitung. Nah ini, jadi Januari Desember menurut kita oke. Tapi nggak boleh pede. Betul. Orang pede itu orang sombong, orang yang tidak ngerti ada Tuhan di atasnya. Tetapi optimisme juga harus dimunculkan dari hasil kerja. Pakai otak kita kan, gitu Pak Wamen. Jagung juga seperti itu. Ini neracanya. Jagung stok yang tahun lalu 3 juta. Perkiraan produksi kita 17 juta kan Pak Dirjen ya. Dirjen tanaman. Ya. Kemudian 1,4 itu kebutuhan atau yang kita makan kita pakai 16 juta. Yang bulanan itu 1,4. Ada impor memang itu jagung sweetener. Sweetener. Nanti kau terangkanlah ini. Kemudian kita masih akumulasi 4 juta tuh. Yang mana? Memang dari ada bawang putih, memang bawang putih ini impor memang itu 593. Kenapa impor? Bawang putih itu adalah komoditas yang hadir pada negara subtropis yang dinginnya tinggi. Indonesia bisa tanam di gunung-gunung boleh, tapi dia kecil. Kenapa? Kelembabannya berbeda. Oleh karena itu kalau kita porsir itu kita kalah lah. Dan semua menyarankan kita perkuat di bawang merah kita. Karena akhirnya kalau kita porsir itu kalah petani kita dapatnya dibandingkan nanti ada yang impor, kecuali kita memang mengatakan jangan impor. Bisa paham ini Pak Kadis? Jadi kalau ada orang kenapa bukan bawang putih masa enggak bisa? Bisa. Tetapi dia cocoknya karena dia lebih besar. Walaupun daya sengatnya itu, daya enaknya jauh lebih enak kita punya lah. Nah, tapi kan ini kepentingan konsumen yang banyak ibu-ibu itu kan dikasih pilih, kau mau beli yang lokal dia pilih yang besar. Gitu. Akhirnya bersoal kita dengan harga dan petani. Ada persoalan di daging sapi dan kerbau, ada persoalan di gula kristal, ada persoalan di kedelai. Kedelai ya karena kita sekian tahun setelah IMF, setelah Orde Baru dipaksakan untuk beli dari IMF lah. Nah sekarang baru kita sadar. Tapi ini kan tidak bisa seperti membalik tangan. Karena harga kedelai dengan harga jagung berbeda. Rakyat disuruh tanam kedelai hanya 2-3 ton, rakyat disuruh tanam jagung 6-7 ton, harganya sama, nggak mau lah. Zaman Orde Baru bisa kedelai itu tetap kena disubsidi sama dengan harga beras, saudara. Sekarang kalau kau subsidi, oke lah. Nggak salah ini ngomongnya Pak Wamen. Kode-kode saya kalau saya sudah, soalnya agak-agak naik temperamen saya sedikit ini. Maafkan aku adikku, aku sayang banget sama kalian. Ya doakan Kementan akan menjadi mengawal bangsa ini, insyaallah. Saudara-saudara sekalian, oleh karena ini lihat, secara nasional tersedia 12 bahan pokok Januari Desember mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, insyaallah. Ya, ini kita belum bicara El Nino. Masih ada beberapa komoditi yang perlu diimpor, betul, kedelai, bawang putih, daging sapi, dan sudah terjadi stockingnya sekarang. Kemudian sebenarnya produksi beras dari negeri mencukupi, namun impor dilakukan memperkuat cadangan kan. Masih ada nggak data kita yang tentang berapa sih impor beras, berapa ekspor beras Pak Wandi? Ada nggak datanya? Cuma mana? Yang beras
Ada? Mana? Oh ini dia. Coba terangkan dulu. Biar. Izin Bapak Menteri, produksi beras setiap tahun selalu surplus di atas kebutuhan konsumsi, rata-rata 1,3 sekitar 2 juta ton. Nah, untuk tahun 2022 akhir ada impor sedikit, sekarang meluncur, diprediksi untuk 2023 1,1 juta ton Bapak. Tapi itu bukan karena faktor produksi, karena produksi surplus. Sedangkan kita juga tiap tahun ada ekspor beras, yaitu beras premium termasuk beras organik, hampir 3.000 ton setiap tahun, itu ada Bapak. Sesuai ada di layar. Terima kasih. Jadi begini, impor dan ekspor itu dalam perdagangan dunia nggak boleh kita terus-terus ekspor kita sawit kita ke India, kita tidak impor beras juga dari sana. Jadi ini juga harus dipikirkan. Kemudian ada masalah konsumen dan lain-lain di situ. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu dari neraca ini saya lihat ya hampir saya mengatakan. Kemudian kalau begitu El Nino itu akan mengancam kita berapa persen? Pak Wandi, El Nino kita sekarang menurut BPS perkiraannya sekarang udah terjadi berapa puluh ribu hektar. Prognosa BPS Januari sampai Agustus ini Bapak, itu yang kena puso 61.000 hektar Bapak. Puso. Sehingga luas panen yang ada sekarang 7,7 juta hektar sebelah kiri Bapak, sampai Agustus. Luas panen yang dicapai paling kiri, luas panen total di bawah itu warna hijau 7,7 juta hektar dari target 10,7 Pak. Nanti sampai Desember 10, sekian juta hektar. Produksi sekarang Januari Agustus 40 juta ton gabah kering giling, dijadikan beras menjadi 23 juta ton, konsumsinya 20 juta ton Pak. Sehingga Januari Agustus angka BPS ada surplus, produksi kurangi konsumsi sebesar 2,8 juta ton. Itu yang paling kanan bawah Bapak. Ini angka BPS. Kalau begitu El Nino kita yang sekarang ini dalam data BPS 70.000 hektar akan bersoal. Terus kita sudah punya puso 60.000 hektar, berarti 70 130-an. 130.000 dari pertanaman 10 juta, 10,5 juta hektar. Ini kan di bawah 0,1. Khawatir kayak gimana sih? 0,6. Ya, tapi tidak boleh pede. Sekali lagi, kalau begitu kurang lebih angkat aja, akan bersoal 500.000 hektar. Ya di dari data 130 kan, 500.000 yuk kita sepakati sebentar, serang tuh. Gitu Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Wamen. Berarti tidak ada kabupaten di Indonesia tidak mengenergi dirinya sampai 1.000 hektar. Satu kabupaten 1.000 Pak Kadis. Nggak kecil itu kalau Kadis 1.000 hektar kok. Rata-rata kalian punya di sana kan 60, 80 sampai 200.000 hektar. Satu provinsi ya. Kalau begitu 1.000 hektar itu konsentrasi. Pak Dirjen, seluruhnya ini menjadi kesepakatan 1.000 hektar itu dipoligronkan di mana, jelaskan kalau 1.000 hektar lahannya di mana, kalau CPCL-nya seperti apa, dikelompokkan seperti apa, agenda aksinya apa. Jadi 1.000 hektar ini hari kita sepakati, yang nggak mau sepakat nggak tanda tangan boleh kita abaikan aja Pak Sekjen. Tapi yang mau sepakat tanda tangan situ. Nggak boleh pulang kalau tidak tanda tangan. Ya, saya cari kok sampai di rumahmu nanti besok. Gitu Pak Sekjen, Pak Wamen, 1.000 hektar. Jadi kita ganti yang 130 itu, katakanlah masih ada El Nino di Agustus yang luar biasa, ada lagi El Nino sampai September yang luar biasa, naik lagi sampai November, oke, nggak apa-apa, ganti sampai 500. Kita jadikan ini pukulan menjadi tangkisan yang kuat. 1.000 hektar mau.
baru ada artinya rakorban nas apa-apalah namanya ini, kalau 1000 hektar itu kau sepakati. Ya. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu 1000 hektar itu kali 7 ton per hektar 6 ton, berapa itu? Jadi 540, katakanlah 500.000 hektar kali 6 ton berarti 6 kali 5 30 juta. 30 juta. 3 juta. 3 juta kali beras 1,5 juta. Selesai. Ya, 1,5 juta ton beras. Selesai kan? Nah, tidak ada artinya musrembang ini kalau kau tidak sepakati nih, Dik. Kalau ada komplain, ayo kita bicara. Nah, satu, boleh lebih? Boleh. Apalagi kalau memang daerahnya daerah yang kacau. Daerah kacau itu daerah merah. Oleh karena itu, Bapak sekalian yang saya mau hormati, saya berharap roadmap menghadapi El Nino, roadmap menghadapi El Nino dan menghadapi krisis pangan, Pak Kadis jangan pulang dulu. Buat ini selesaikan di sini. Dibantu oleh para direktur dari semua komoditi, termasuk Irjen. Jadi jangan terlalu banyak diskusi, rapat-rapat, banyak sekali bicara. Udahlah kita buat langsung. Tentu di sana sudah kamu semua daerah, ini bekas kepala desa ini saudara, bekas camat. Semua daerah pasti ada daerah hijaunya, masih ada air, masih oke air, masih cukup air, daerah hijau. Ada daerah kuning, pas-pas airnya, daerah kuning mau mana? Pas-pas airnya, apa yang harus dilakukan? Harus ada kreativitas dan terobosan di daerah kuning yang pas-pasan itu. Antara lain tentu Alsintan. Aku punya daerah tapi daerah merah. Berapa banyak daerah? Udahlah, daerah merah. Ya, kita tinggal tanggung itu. Salah satu yang daerah merah itu kasih dia lumbung pangan di situ. Mulai sekarang simpan beras di situ. Begitu cara berpikir saya, Bapak. Ya. Jadi daerah hijau pertahankan, booster dia sehingga 1000 hektar itu ada di daerah hijau. Bahkan dalam kepentingan nasional, minta maaf saya salah, saya cuma butuh 9 provinsi Pak Dirjen, Pak Direktur untuk menyelesaikan masalah El Nino ini. 9 provinsi. Daftar sini yang mau. Bahkan 5 provinsi utama. 5 aja kita selesaikan. Maaf, saya pernah menghadapi El Nino di 2015 yang paling dahsyat. Maafkan saya bukan riak Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Wamen. Saya dapat bintang Mahaputra utama dari situ. Ya, Provinsi Sulawesi Selatan overstocknya sampai 2 juta, saudara. Dan saya membagikan beras saya ke 17 provinsi. Saya dapat bintang Mahaputra utama. Ini kok ketemu lagi nih. Mungkin itu juga yang membuat saya jadi Menteri Pertanian. Enggak dibuat-buat. Jadi kadang-kadang kalau ada ombak, kalau kita mampu berselancar dengan baik, semua akan lebih indah dari apa yang ada. Dan Pak Kadis, kalian janji sama saya lah, ini menembus langit saudara. Kau baik sama petani, insya Allah Allah membalas kita dengan kebaikan, bukan uang, bukan korupsi-korupsi, bukan. Pasti ada Tuhan di balik semua. Minimal kita bisa mengatakan kalau orang senang, ya kehidupan kita lebih baik lah. Maaf Bapak. Oleh karena itu. Oleh karena itu saya sudah minta tidak ada Kadis tidak gunakan 50 miliar bersama Pak Bupati untuk Alsintan. Pak Dirjen PSP. Bagaimana itu? Coba terangkan dulu. Mek. Alsintannya seperti apa? 50 miliar cukuplah. Izin Pak Menteri, Pak, Bapak Ibu semua, Pak Wamen, izin. Kita program ada di Penas kemarin, itu Pak Menteri sudah merilis kepada para gubernur dan bupati Bapak Ibu semua. Para gubernur dikasih Pak Menteri itu kurnya itu 100 miliar Pak.
Bupati, wali kota itu 50 miliar. Itu terutama sebenarnya ditujukan untuk Brigade Al-Sintan, Pak, sesungguhnya. Menggunakan taksi Al-Sintan. Boleh kami jelaskan taksi Al-Sintan, Pak? Ya, taksi Al-Sintan ini paketnya itu sekitar 2 miliar, Pak. Satu paket taksi Al-Sintan ini 2 miliar. Nah, di dalamnya itu ada traktor roda 2, ada kultivator, pompa air, combine harvester dan lain sebagainya. Tapi ini coverage areanya sekitar 200 hektar dan itu tidak terkunci jenis Al-Sintannya. Bapak Ibu boleh pilih yang mana yang sesuai dengan daerah Bapak Ibu semua. Nah, itulah harusnya ada di semua kabupaten kota untuk dijadikan Brigade Al-Sintan. Nah, itu Pak. Itu baru stimulan dari Pak Menteri lah, 50 per kabupaten kota dan 100 per provinsi. Kalau Bapak mau lebih masih bisa lagi oleh Pak Menteri, Pak. Izin Pak, makasih Pak. Ya, cara menerangkannya enak, tapi belum tentu enak kalau dilaksanakan ya. Kita kawal sama-sama Pak Menteri. Bapak Ibu semua, kalau ada itu yang terkait itu, kami tentu pasti turun Pak. Direktur Pembiayaan, Direktur Al-Sintan yang ada di PSP pasti turun mengawalnya Pak. Dengan himbara semua dan bahkan bank-bank daerah. Contoh Bank Sulsel, Bank Sumsel Babel, Bank BJB, Jatim, semua itu sudah bergerak semua Pak. Iya, makasih Pak. Ada, ngangguk-ngangguk Kepala Dinas Sumsel itu. Makasih Pak Kadis. Iya, kadang-kadang itu tergantung akreditas kita. Terlalu banyak orang mau cari aman-aman aja, enggak. Jabatan itu enggak boleh aman. No. Life is a crisis, but life is a love. Ujungnya, life is a legacy. Kita kan mau dapat legacy. Di zamanmu di Kadis, kau gulirkan Al-Sintan, tidak boleh bantuan, itu gaya lama. Hitung-hitungan dengan skala ekonomi dong. Nah, kalau ini kau brigadekan, kau mampu kayak taksi. Taksi itu nggak ada yang tidak untung, kecuali nabrak kiri, nabrak kanan, atau hanya jemput janda gratis semua. Kalau kau sewakan kan jelas, 10 karung keluar 1 bos, 10 karung keluar 1. Cuma ini harus di-manage Pak Kadis. Saya berharap bahkan itu dibrigadekan. Brigade itu berarti kau yang tanggung jawab Pak Kadis. Kau tunjuk orang di situ. Boleh saudaramu, boleh asal dia profesional. Boleh anak muda, boleh. Ya, Pak Sekjen ya. Dan kalau tidak kita pakai bank swasta juga boleh kan? Bank mana? Bisa. Bisa. Iya. Kalau ada bank yang nggak kasih kau, kasih tahu Pak Sekjen. Asal kau tanggung jawab lah. Kayak taksi Bapak. Tahu nggak presiden taksi? Kita punya mobil, kita masukkan. Ini sama. Dan kau lah yang paling tahu di mana daerah hijaumu, di mana daerah kuning, terutama daerah kuning lah. Ya. Kalau dan ini boleh sampai dengan RMU, boleh. Pak Sekjen saya setuju sampai dengan RMU-nya. Ganti semua RMU-nya. Tidak ada kabupaten tanpa RMU baru, nggak boleh. Karena hasilnya, losisnya lebih banyak hilang, jelek, kalah, bersaing. Akhirnya mestinya dia dibeli 12.000, hanya dibeli 9.000. Karena dia termasuk ya kategori yang tidak merah lah, jelek lah. Karena kenapa? Kau tidak perbaiki itu. Sekarang saya udah kasih. Pak Kadis, kalau kau selesai pensiun, selesai pindah, tidak ada kau buat Al-Sintan di situ, menyesal kau seumur hidup lah. Artinya rakyat begitu tunggu kau punya tangan. Ya, oleh karena itu selesaikan dalam 1-2 bulan ini. Ya. Kalau ada persoalan kasih tahu saya. Semua dengan etikat baik, dengan segala ketulusan kehilangan, no corruption, no corruption. Kasih orang pindahin karena kita dikasih uang, boleh, boleh. Ini selalu saja saya bilang begini. Ternyata saya juga diperiksa. Subhanallah, nauzubillah min dzalik. Jangan diteruskan ya Pak Sekjen. Aku tidak boleh ngomong-ngomong, aduh, ampun aku. Lamanya saya 25 tahun jadi kepala daerah, saya jadi sekulen, tidak pernah saya diperiksa. Barunya ini jadi menteri harus diperiksa, kasihan. Doain ya. Tidak menyesal kau dunia dan akhir bela saya. Insya Allah, saya berjanjikan pada Allah.
Kalau begitu Pak Sekjen, Pak Dirjen seluruhnya, yang sudah di engine 1000 hektar itu kan boleh integrated farm dong, tidak hanya padi. Nah, terus bibitnya gimana Pak Dirjen? Yang tahan panas, yang tahan kekeringan, ada nggak? Terus pupuknya bagaimana? Ada prioritas nggak? Terus alsintannya atau pupuk organiknya seperti apa? Kasih sapi, dijanji dulu. Nanti ya janji kapan-kapan baru dipenuhi kalau Tuhan kasih. Selesaikan ini dalam forum ini sebelum pulang. Bibitnya berapa? Siapa tanggung jawab apa? Tanggung jawabnya menteri apa? Tentu sekretariat, direktur. Tanggung jawabnya provinsi apa? Tanggung jawabnya kabupaten apa? Selesaikan itu. Jangan rakor-rakor pakai terlalu banyak bicara. Supaya kita jelas nih. Jangan kita bilang ada 1000 hektar. 1000 hektar berarti kita perlu 500.000 hektar. Dari mana bibitnya? Dari mana pupuknya? Dan itu akan menjadi contoh nanti kalau itu padi, kau nggak boleh impor. Ini saya sudah siapkan. Kau beli di sini aja. Ya, jadi berarti di luar hitungan tadi nih. Kalau begitu di tempat yang 1000 hektar itulah percontohan. Itulah lokomotif Pak Kadis provinsi. Jadi harus dibuat betul. Bolehkah ada percontohan kabupaten yang 1000 hektar kabupaten? Adakah provinsi punya? Harus ada. Sehingga jangan jual provinsi juga. Bolehkah kementerian boleh? Buatkan dong. Aku di Jabotabek ini. Pak Dirjen Horti, BPSDM, kita buat di sini. Jangan kita cuma nyuruh orang kita nggak tahu juga buat. Litbang turun. Ya. Jadi saya kira itu, dan berapa itu banyak sekali perintahku ini belum tentu dilaksanakan lagi. Ya, jadi jangan pulang kalau tadi itu tidak selesai dengan 1000 hektar. Jangan pulang kalau diskusi tentang bibit, pupuk, alsintan tidak selesai. Jangan pulang. Nggak ada gunanya mau serembang melulu. Kemudian buatkan saya roadmap daerah. Selesaikan sekarang juga. Kalau kau kadis yang baik, kau sudah tahu daerahmu. Oh, Tinggi Moncong itu masih daerah hijau. Oh, Bontonompo itu udah daerah merah. Saya ini bekas camat loh, masih hafal itu. Sungainya di sini tinggal mau dibendung sedikit. Sungainya di sini harus dibuatkan membrang sedikit untuk airnya ada. Ini bisa, ini bisa. Ngambilnya uangnya dari sini, bisa. Selesaikan tabek-tabek Pak Kadis. Jangan kau pulang kalau kau tidak selesaikan itu. Mana daerah merahmu? Mana daerah hijaumu? Pasti ada. Yang mana yang 1000 hektar itu. Kemudian yang memang saya wanti-wanti ini tugas kabupaten. Ya. Dan kasih tahu saya kalau ada yang bersoal di daerah merah harus kau simpan beras di situ. Apapun. Jangan juga kau manjakan orang-orang yang bukan daerah merah, kau suruh daerah merah. Dia tidak tanam nanti. Kau juga yang susah lah. Ada juga orang pikirannya seperti itu. Dia kira bagus kalau minta-minta. Padahal enggak. Tapi harus sebagai pemerintah harus ada cadangan dong. Dan cadangan itu harus diambil dari daerahmu sendiri. Tidak dari luar daerah. Kalau begitu kau harus ada gudang yang kau sewa di situ selama 3-4 bulan. Karena saya berharap El Nino itu sampai September, maju-maju Oktober, November is okay. Tapi Januari kita sudah mulai panen dong. Berarti kan cuma 4 bulan nih. Sewa aja itu gudang Bulog kayak gudangnya siapa di situ. Hanya 40 ton kalau satu desa. Kalau satu kabupaten kira-kira kok keluar masuk ya 100-200 ton lah. Berapa itu kali berapa? Bisa sih masuk. Kalau perlu bicara sama kita di sini. Gitu Pak Sekjennya, Pak Dirjen tolong ini cuma ngomong aja nggak tahu dari mana uangnya lagi. Yang terakhir adalah hilirisasi.
Indonesia yang baik kalau besok industri bisa menjadi penopang ekonomi kita. Nggak ada lagi, apalagi dengan situasi likuiditas ekonomi yang baik. Saya bilang sama Pak Presiden, yang paling siap untuk menjadi industri penopang itu adalah industri pangan. Kalau begitu tidak boleh pulang. Tapi ini kasih relax sampai. Kalau tidak ada komitmen buat hilirisasi. Setiap kabupaten, provinsi, kalau provinsi harus sampai 10 hilirisasinya, kalau kabupaten harus 5. Apa bentuk hilirisasi itu? Antara lain gula kemarin, tebunya udah ada, pabriknya udah ada, udah 4 tahun tidak bisa nyala, Dirjen Perkebunan kasih nyala itu, backup, nyala tuh. Gula, kita impor gula juga 800.000 ton, kenapa enggak kita? Mungkin ada yang sudah mati-mati itu di tempat industri, kasih hidup yuk. Ya singkong, pisang, nggak tahu lah. Tapi yang menurut saya itu industri yang laku dijual. Jangan buat keripik semua. Pisang keripik semua. Tidak ada gitu bedak dari pisang. Masker ya. Nggak tahu. Ada yang buat farmasinya lah. Jadi saya berharap itu menjadi PR. Saya berharap tidak ada provinsi tidak 10 komoditi. Bicarakan sama saya lagi berusaha, Pak Wamen, tolong bantu Pak semuanya. Ada dirjen hilirisasi, ini yang kurang di kita Pak Cali. Kalau ada yang dirjen hilirisasi, ada yang ngurus ini. Ini hilirisasi buat sendiri-sendiri, nggak tahu yang bisa dijual yang mana sih. Mungkin menurut saya salah satu kesepakatan itu buat rapat lagi kita tentang hilirisasi, khusus untuk hilirisasi. Dan ini harus masuk ya akhir bulan ini atau awal bulan selesai. Agustus itu saya berharap tidak ada kabupaten, tidak ada provinsi yang tidak memperlihatkan hilirisasinya. Salah satu hilirisasi walet Pak Karantina. Kan ada seorang burung waletmu, udah jadi bottling enggak? Ada banyak sekali kau punya ayam yang akan off care kan? Setiap provinsi ada ayamnya sampai katakanlah 1 juta ekor yang ada off care. Kenapa nggak jadi nugget? Kenapa kita banyak sekali telur, tapi nggak pernah buat tepung telur? Semua yang kita pakai mesin dan lain-lain itu impor loh. Kenapa? Kita tidak pernah peduli. Terlalu capek kita, terlalu sibuk dengan yang lain. Oleh karena itu Kalimantan Selatan, kau besok itu saya buru sampai rumahmu kalau nggak ada. Jago banget di video blognya sih terlalu di lapangan. Tetapi kayaknya prestasinya sedikit-sedikit masih harus ditambah-tambah sedikit. Ya, saya kira itu adik-adik sekalian, maafkan saya kalau gayanya seperti ini. Saya merasa kalian itu adalah saya, bagian kita, dan saya terlalu optimis. Sepanjang kita kompak, kita satu visi, ya. Saya ingin nutup ini dengan hal yang pertama. Yang pertama itu cara pandang kita harus sama. Ini penting sekali Pak Wamen, Pak Irjen, Pak semua. Cara pandang kita. Cara pandang kita hari ini menghadapi kepentingan bangsa dalam turbulensi alam dan turbulensi krisis pangan dunia yang memang disuarakan orang. Cara pandang kita adalah pejuang bangsa. Setuju? Bukan karena kita digaji, bukan karena kita dinas. Dan orang yang namanya pejuang itu atau pahlawan bekerja melampaui fungsi tugas yang ada. Kenapa jadi pejuang? Dan kalian sudah pernah menjadi pejuang kan 3 tahun. Kenapa kita jadi pejuang? Kalau kita selamat dari turbulensi ini, tahu nggak?
Indonesia itu inflasinya paling rendah, 3-5. Pertumbuhan ekonominya 5. Amerika aja tumbang, Jepang pun. Kenapa begitu? Karena pertanian, saudara. Lihat data. Oleh karena itu, sekali lagi, cara pandang kita hari ini kau bawa pulang, aku pejuang. Pak Dirjen, adik-adikku, para direktur, para pejabat, kau pejuang untuk bangsa. Terutama Pak Wamen. Ini Turki 39, Italia 7, Australia 7, Belanda 6, Jerman 6, Eropa, Indonesia termasuk rendah banget. Ya. Pertumbuhan ekonominya bagus, inflasi kita terendah. Kenapa? Makanan cukup, saudara. Kalau orang 1 minggu 2 minggu ke depan tidak tahu beras mau ambil di mana, ngaco itu, ribut itu. Tandanya aman-aman, dinamika politik aman, tidak ada gejolak apa-apa karena makanan cukup. Yang kedua, jadi cara pandang we are a hero for the nation, kita adalah pejuang bangsa. I am seriously, kita pejuangnya bangsa ini. Orang menghargai atau tidak urusan lain. Kalian itu bertanggung jawab pada sekian ratus ribu orang yang ada di kabupatenmu, di provinsimu. Pak Dirjen, kalian itu bertanggung jawab. Yang kedua, kalau begitu, share, build vision. Ada visi bersama. Salah satu visi bersama, pangan tidak boleh bersoal di daerahmu. Catat itu, Dik. Pangan tidak boleh bersoal di daerah. Pangan tidak boleh bersoal itu kalau memang tidak ada di daerahmu, kasih tahu kita sama-sama share, build vision. Ada visi yang kita bangun secara sama-sama. Papua kurang, Maluku kurang, tapi ada Sulawesi Selatan, ada Kalimantan Barat, ada Kalimantan Selatan. Itu share, build vision. Kita satu karena cita-cita kita sama, visi kita sama. Yang ketiga adalah itu, kita akan jadi pemimpin-pemimpin yang cerdas, yang bisa memangku ini. Artinya begini, kalau pemimpinnya lari, jangan harap anak buah bisa bertahan. Leadership must be smart. Kalian adalah pemimpin di tempatmu. Jangan ada mundur, ada menteri di belakangmu, ada wamen di belakangmu. Ada ketantangan pasti. Ya, kasih tahu saya. Ya. Dan yang keempat adalah ya, selain leadership, learning apa ya? Belajar dari tidak belajar. Saya mengatakan begitu. Kita jalan yuk. Bisa salah? Bisa. Learning and learning. Jangan lagi belajar sekolah untuk jadi, udahlah. Lakukan yuk. Mulai besok kita jalan. Mulai dari mapping merah itu apa yang subjek, objek, metodenya apa? Oh, merah. Kalau begitu subjeknya itu gudang, objeknya itu di mana? Harus ditaruh di kecamatan A. Metodenya pinjam, sewa, perbaiki sedikit. Itu subjek, objek, metode. Learning and learning. Belajar dari cara orang yang di samping kita. Oh, kenapa di Cirebon sukses ya? Kalau begitu saya harus belajar ke Cirebon yuk. Datanglah, bawalah itu anak buahmu situ, camat-camat mau bawa situ. Nggak usah pakai belajar yang terlalu serius-serius gitu. Apalagi sekarang bisa dengan virtual, dengan digital. Yang terakhir, jangan ada yang mundur. Semangat terus. Kalau kau ciut, ya selesailah sudah.
dan itu berarti kalian sia-sia untuk ketemu saya di sini. Artinya lakukan dengan disiplin. Ada timetable. Ini sampai Agustus September puncak panen. Kalau gitu saya pulang dari sini sudah seperti apa nih? Tidak boleh, tidak ada hari tanpa langkah, tidak ada jam tanpa inisiatif. Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Direktur seperti itu. Tidak ada hari tanpa langkah, tidak ada jam tanpa bereksersis. Saya tunggu, kita tidak boleh kalah dengan tantangan-tantangan yang ada. Lakukan dengan penuh hati, ketulusan, keikhlasan. Insya Allah Tuhan bersama kita. Terima kasih, selamat melakukan rapat koordinasi pembangunan nasional yang ada Musrem Bantan Nasional 2003, ridha Allah bersama kita, dan sekaligus memohon hinayah, maghfirah dan syafaat Allah agar semua niat baik ini dikabulkan, ditolong, dibimbing dan didapatkan rahmat dari Tuhan dan alam. Terima kasih, selamat Musrem Bantanas, dan dengan resmi hari ini saya nyatakan kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.